Halo traders, ini video yang ketujuh, chapter ketujuh. Kita akan bahas tentang cara mapping analisa SNR akurat tepat yang kedua. Oke, langsung saja kita lihat chart. Di sini saya lihat pair GBP Japan Yen. Ini pair favorit kedua saya setelah gold. Oke, setelah kita buka high time frame besar daily, kita cari konfirmasi entry, kita cari direction market. Oke, di sini ada breakout. Oke, ini konfirmasi kita. Market memberikan informasi yang menandakan market berminat untuk turun. Kita identifikasi setup ini akan menjadi support become resistant atau support breakout entry di resistant. Oke, di sini ada harga yang pernah respect zona ini, key level ini. Jadi ketika harga datang, maka setup ini akan menjadi support breakout entry di resistant. Kita cari resisten di mana? Kita lihat di sini ada harga yang mulai turun, maka kita mark zona ini sebagai zona resisten kita. Zona ini pasti sangat lebar karena ini time frame daily. Oke, jadi kita kecilkan. Kita lihat time frame yang lebih kecil yaitu H4. Oke, di time frame H4 ada konfirmasi entry kita yaitu sell. Oke, dan ada harga yang pernah respect zona key level ini. Ketika price datang lagi, kita setup ini akan menjadi support breakout entry di resisten. Resistennya di mana? Kita look to the left. Kita lihat di sebelah kiri. Ada harga tertinggi dan ada harga yang mulai turun di sini. Oke. Kita mark zona ini sebagai zona resisten kita, tempat kita untuk sell. Oke. Kalau zona ini masih besar, kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil yaitu time frame H1 untuk lebih jelas. Oke. Kita lihat di sini ada harga yang mulai turun. Kita mark zona ini sebagai zona resisten kita, tempat kita entry sell. Oke. Kita tandai. Biasanya range zona untuk entry saya maksimal 30 pips. Oke, ini range zonanya 22 pips. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Cukup. Jadi ketika price datang, kita bisa entry sell, oke? Dan terbukti harga berhenti dan mulai turun di zona ini. Oke. Jadi paham ya alasan entry saya dan kenapa saya dapat harga yang akurat. Oke, sekarang setelah kita sudah tahu zona untuk entry sell, di mana tempat kita untuk take profit. Oke, kita look to the left. Di sebelah kiri ada support yang terdekat atau harga terendah atau harga yang mulai naik. Jadi ini tempat kita untuk buy kan. Jadi ini tempat kita untuk buy atau take profit yang pertama. Oke. Di sini ada kenaikan ya. Harga respect level by level lalu melanjutkan penurunan yang kedua. Kita cari tempat take profit kedua kita di mana? Kita look to the left. Di sini ada harga tertinggi dan ada harga yang mulai turun.
yaitu resisten, tapi harga ini telah di breakout. Maknanya market berminat untuk naik. Resisten ini akan menjadi support tempat kita untuk buy atau TP sell. Jadi kita punya entry sell di sini. Kita take profit yang pertama di sini. Oke, dan take profit yang kedua di sini. Oke. Itu cara saya analisa dan juga cara entry, cara saya take profit. Biasanya di take profit yang pertama running 50 pips, sekitar running 50 pips saya akan take profit sebagian 80%, 20%-nya saya akan hold sampai take profit yang kedua. Oke. Itu strategi saya. Oke. Kemarin saya dapat entry sell dan juga entry buy. Jadi paham ya, kenapa saya dapat entry buy di sini? Karena di sini ada resisten. Tempat kita untuk sell, tapi harga malah menembus atau breakout. Yang menandakan market berminat untuk naik. Maka kita follow lah untuk buy, oke? Oke, jadi itu cara saya analisa mapping SNR akurat. Dan terbukti akurat juga. Semua analisa probabilitas akurat. Oke, trading ini gak ada yang 100% benar. Kita benar 7 pun kita udah bisa profit, oke? Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang cut loss. Di mana tempat kita cut loss dan berapa persen kita cut loss. Trader pemula rata-rata mayoritas kebanyakan belajar analisa teknikal, tapi enggak belajar tentang risk management, cut loss, karena ini berhubungan dengan pertumbuhan akun kita, atau cocok buat orang yang untuk compounding akun, dari akun kecil, dari modal kecil. Kita harus pahami persentase batasan cut loss kita.